Ombak Jawa Selatan, ombak yang ganas, selalu menyimpan misteri yang mendalam. Di jantung misteri itu bersemayamlah nama besar Nyi Roro Kidul. Hari ini, kita akan membahas Nyi Roro Kidul dalam kacamata hukum Islam, mitos atau fakta. Siapakah Nyi Roro Kidul yang sebenarnya menurut cerita rakyat? Ia dipercaya sebagai penguasa spiritual Laut Selatan, Sang Ratu Kidul. Kisah-kisah tentangnya bervariasi, dari putri raja yang dikutuk hingga sosok Dewi Lautan Purba. Mitos ini erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta dan Solo. Konon, ada perjanjian gaib antara Raja-Raja Mataram dengan Ratu Laut ini. Keyakinan ini mengakar kuat, membentuk budaya dan larangan di pesisir. Salah satu yang paling terkenal adalah larangan mengenakan pakaian hijau. Dipercaya bahwa mereka yang melanggar akan ditarik ke dasar laut untuk menjadi pasukannya. Selain itu, sering diadakan ritual sesajen untuk menghormati dan menenangkan Ratu Laut. Apakah ombak ganas di selatan murni fenomena alam ataukah kekuatan spiritual? Sekarang, mari kita alihkan pandangan ini ke dalam bingkai hukum Islam syariat. Islam mengakui adanya alam gaib yang dihuni oleh jin, setan, dan malaikat. Jin adalah makhluk berakal yang hidup berdampingan, namun tidak terlihat oleh mata manusia. Jin memiliki kemampuan tertentu, tetapi kekuasaan mereka terbatas. Ayat Al-Quran mengindikasikan bahwa jin juga menempati wilayah perairan, gunung, dan udara. Jika Nyi Roro Kidul ada, dalam pandangan Islam, ia hanyalah sosok dari golongan jin yang sangat kuat. Penting ditekankan, ia bukan dewi, bukan Tuhan, dan tidak memiliki sifat ketuhanan, uluhiyah. Inti dari Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta dan penguasa. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk ombak dan nyawa manusia. Menganggap Nyi Roro Kidul sebagai penentu nasib atau memberinya sesajen termasuk dalam kategori syirik. Syirik, terutama syirik akbar, besar, adalah dosa paling besar yang tidak diampuni Allah. Memberikan persembahan atau nazar kepada selain Allah adalah haram dan dilarang keras. Rasa takut yang berlebihan terhadap sosok gaib seperti NRK melebihi takut kepada Allah adalah cacat akidah. Hanya Allah yang mencabut nyawa, bukan ombak, bukan pula Ratu Kidul. Larangan pakaian hijau hanyalah mitos tanpa dasar syariat. Secara ilmiah, Laut Selatan memang memiliki arus dan palung yang sangat berbahaya.
Kehati-hatian dalam berenang adalah tuntutan akal sehat, bukan menghindari murka Ratu Laut. Jin yang kuat mungkin memang berusaha menggoda atau mencelakai manusia di sana. Cara menghadapinya bukan dengan sesajen, melainkan dengan zikir dan ruqyah syariah. Bagaimana dengan kisah perjanjian antara Raja dan Ratu Kidul? Jika perjanjian itu benar ada, maka akad tersebut batal dan haram dalam Islam karena melibatkan kesyirikan. Harus ada pemisahan tegas antara melestarikan budaya yang tidak melanggar dan menjaga kemurnian akidah. Mitos NRK adalah kekayaan budaya, tetapi akidah kita harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kepatuhan kita hanya kepada Allah, Zat yang menciptakan lautan beserta isinya. Banyak ulama besar Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya ritual pemujaan ini. Mitos ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tujuan perdukunan atau penipuan. Mitos Nyi Roro Kidul adalah fakta adanya sosok jin yang kuat di Laut Selatan. Tetapi keyakinan bahwa ia menguasai nyawa atau rezeki adalah mitos yang bertentangan dengan tauhid. Mari kita jaga keimanan kita dari segala bentuk syirik, sekecil apapun itu. Laut yang indah dan ganas ini adalah tanda kebesaran Allah, bukan kekuasaan makhluk. Jadikan setiap kunjungan ke Laut Selatan sebagai momen mengingat keagungan Sang Khalik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum.